Fuji Yanti Utami, putri bungsu Haji Faisal, memang selalu menjadi orbit pemberitaan. Publik menyorot kehidupannya nyaris setiap saat. Seperti selalu ada yang baru dari Fuji. Sehingga adik ipar almarhumah Vanessa Angel ini selalu menjadi perbincangan. Terakhir, ia disorot karena dianggap sombong, mengabaikan sapaan seorang ibu. Kemudian, Fuji juga disebut segera menikah dengan Asnawi Mangku Alam karena postingannya memakai gaun pengantin. Terakhir, yang juga membuat heboh adalah pertemuan Fuji dengan Alia Mas Said yang selama ini dianggap rival, memperebutkan cinta Thorik Halilintar. Lalu, bagaimana Haji Faisal melihat hubungan putrinya dengan Alia? Tapi benarkah Fuji memang segera melangkah ke pelaminan? Fuji kembali diterpa tudingan sombong. Kali ini dari seorang ibu yang merasa diabaikan. Sebuah video viral menunjukkan Fuji sedang sibuk dengan ponselnya, sementara seorang ibu menyarankan untuk tersenyum dan tidak boleh sombong. Segera saja, video ini mendapatkan beragam komentar. Tapi, tidak hanya Fuji yang sedang menghadapi kritikan pedas. Sebab, ada Nagita Slavina yang disindir keras oleh artis senior Sarah Sechan gara-gara berteriak-teriak memanggil Nia Ramadhani saat bertemu di Singapura. Sebelumnya, Fuji juga membuat netizen terguncang saat mengunggah foto cantik menggunakan gaun pengantin. Spekulasi pun beredar menyebut bahwa Fuji segera menikah dengan Asnawi. Fuji barangkali memang publik figur yang paling sering berurusan dengan netizen. Publik juga dibuat heboh saat Fuji dan Alia bertemu di Singapura. Kehebohan itu terjadi saat Raffi memposting foto bersama Fuji dan Alia. Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Fuji Yanti Utami kembali mendapatkan tudingan miring. Kali ini dari seorang ibu yang merasa diabaikan. Sebuah video menunjukkan Fuji terlihat cuek saat disapa, sehingga suara ibu-ibu dalam video itu mengatakan bahwa putri Haji Faisal itu sombong. Tapi tak ingin terlibat dalam polemik, Fuji memilih menanggapinya dengan biasa. Toh saat itu ia juga sudah melemparkan senyuman sebagai tanda bahwa ia tidak benar-benar cuek. Saat itu ia hanya sedang fokus pada teleponnya serta menggunakan earphone sehingga tidak mendengar sapaan orang. Lalu seperti apa kartu tarot membaca persoalan ini? Bagaimana dengan tanggapan Haji Faisal melihat putrinya lagi-lagi mendapat komentar pedas netizen? Nggak boleh sombong ya sama Mitra. Harus senyum dong. Maaf ya, lagi teleponan ini. Ini lagi teleponan. Charles di kartu saya mengatakan di sini ya memang memang seperti itu gitu. Jadi tidak dibuat-buat, ya artinya naturally apa yang keluar dari diri Fuji sendiri gitu. Jadi Fuji sendiri tidak bisa untuk berbasa-basi ya, kalau saya lihat di sini ya. Jadi biar benar-benar orangnya ya lurus-lurus aja. Kalau dibilang sombong atau tidak, semua itu kan tergantung kembali lagi ke statement orang masing-masing ya gitu. Apakah ya kita orang hidup di dunia ini pasti ada orang suka, ada yang tidak suka ya, seperti tergantung
siapa yang menjadi lawan si Puji ini gitu. Jadi jangan terlalu besar-besar kan. Senyum. Iya Pak Haji. Dan dia tidak tahu bahwa ibu ngomong, dia nggak tahu kan. Lihat aja, coba ada telaah deh dan periksalah. Ya, dia lagi dia menjauh telepon sambil berjalan, kemudian ada orang di samping ikut sehingga ditarik oleh orangnya kalau saya. Tapi kalau nggak salah dia kan senyum pada Iya orang. Pak Haji. Sempat senyum Dia kayak bilang pon kalau juga. saya sudah senyum. Komplain dari orang yang merasa diabaikan Fuji memang bukan sekali ini terjadi. Sudah biasa dan akan segera hilang digiling sang waktu. Seperti selama ini, Fuji juga akan memilih untuk tidak menjadikannya sesuatu yang besar. Kartu tarot juga memberi pertanda bahwa Fuji tidak akan terbawa dalam pusaran persoalan ini. Apalagi, ia pun sudah kebal dengan kasus-kasus serupa yang seperti tak pernah jauh dari kehidupannya. School of Ed Rock. Kalau dibilang terganggu atau tidak, kalau saya lihat di sini sudah biasa katanya. Sudah biasa, sudah menjadi bisa dibilang itu hak netizen, itu hak semua orang untuk bisa mengejas atau memberi cap untuk Puji sendiri. Jadi kembali lagi, kalau untuk dibilang merasa terganggu, kalau saya lihat, iya dia merasa terganggu karena dia lagi fokus kayaknya nih, lagi fokus ke satu titik atau dia juga tidak mau diganggu. Kalau dibilang perasaannya bagaimana, yang saya tangkap di sini ya kaget juga ya gitu kok. Ada statement itu gitu, tapi kembali lagi ya kayaknya sih sudah ngerasa bahwa ya inilah dunia entertain gitu, kita harus kebal-kebal. Kalau menurut saya sih enggak sih. Kenapa ya? Ya sepikir lagi nih. Gitu. Kan kita terfokus kan. Kalau orang telepon kita kan terfokus kan. Ada orang di samping kadang-kadang kita nggak lihat. Tapi dia sudah senyum kepada orang. Dia nggak dengar omongan ibu itu. Kan pakai earphone. Pakai earphone. Wajib. Jadi jangan terlalu besar-besar kan. Bisa dibilang. Kadang-kadang bermacam-macam orang menanggapi ya kita mau ngomong apa. Selain Fuji yang juga sedang mendapatkan cobaan karena dikritik keras adalah Nagita Slavina. Gigi disindir pedas oleh artis senior Sarah Sechan gara-gara teriakannya yang melengking memanggil Nia Ramadhani saat sedang berada di Singapura. Sarah menganggap sikap Gigi sebagai sesuatu yang tidak beradab selain menanggalkan sopan santun. Tapi bukannya menanggapi sindiran itu, Gigi justru memilih tidak bereaksi apapun. Ia berusaha abai, bahkan jika 1000 kali diminta menanggapi. Hurts ya, yang artinya bahwa kalau saya lihat di sini sih fine-fine aja ya gitu. Jadi kayak memang ngerasa bahwa ya memang sudah dia berpikir bahwa ya sudah biasa dengan hal-hal seperti itu, dan menanggapinya sih kalau saya lihat untuk Nagitanya tidak terlalu bahwa ini akan menjadi masalah besar buat dia juga enggak. Jadi kayak ngerasa bahwa ya biasa aja gitu. Dengan santai ditanggapi oleh Nagita dan nggak ngerasa bahwa ini akan menjadi buat dia ngerasa sakit hati atau dia kecewa atau dia ngerasa bahwa harus dia balas, ya enggak. Aku sih mah nggak pernah jadi pusing, bodo amat. Cuman kayak gitu-gitu juga nggak pernah diambil pusing. Mau ditanyain sama sejuta orang juga nggak akan dijawab. Silakan aja mau orang mau ngomongin apa juga terserah aja. Kalau buat aku pribadi, yang tahu kita ya kita doang gitu. Nggak perlu penjelasan buat siapa-siapa gitu. Kita mau orangnya Silakan cuek. orang mau bicarain kita tuh menjadi ladang pahala buat kita, bener nggak? Ciela gaya. Meski Gigi tak berusaha menanggapi postingan Sarah Sechan, tapi kartu tarot memberi sinyal bahwa istri Raffi Ahmad itu merasa tersentil. Gigi juga merasa perlu berkonsultasi dengan sang suami yang sepertinya disarankan untuk tidak bersuara
agar suasana tidak memanas. Selebihnya, biarkan netizen yang ramai-ramai memberikan reaksi. Di sini ada kata grieved hearts ya, kalau dibilang rasa malu ya sebenarnya sih dia ngerasa ada kesentil ya, kalau saya lihat ya sempat ngerasa kesentil. Tetapi kembali lagi ya konsultasi lagi dengan mungkin suaminya ya, dengan Raffi Ahmad, dan mungkin buat apa ditanggapin ya, seperti itu. Jadi ya udahlah, kayak numpang lewat aja. Jangan terlalu banyak ngurusin orang. Wah. Jangan terlalu banyak nyinyirin orang. Mendingan ngaca dulu, kita perbaiki diri dulu. Karena buat saya gini, bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar. Jadi coba belajar itu kan maksudnya harus yang kritik diri sendiri dulu. Mulai dari diri sendiri dulu. Kalau kitanya udah makin baik, pasti bangsanya secara kumulatif akan jadi lebih baik. Daripada kita cuman, lu mustinya, why don't you criticize yourself, apa yang semestinya lu lakuin sendiri. Gitu. Itu yang selalu saya percaya. And that's what I've been doing. Makanya kenapa saya nggak pernah ngurusin orang, nggak pernah, kan itu ngabisin energi, satu ngabisin energi, satu ngabisin waktu, dan capek-capekin diri. Mendingan udah fokus gimana caranya untuk improve yourself. Fuji dan Gigi sedang dirundung malang. Fuji disebut sombong oleh seorang ibu, sementara Gigi mendapat kritik dari Sarasehan. Tapi di luar itu, Fuji tetap bahagia, termasuk membuat postingan memakai gaun pengantin. Tapi mungkinkah ia segera menikah? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Di tengah berbagai cobaan termasuk tudingan sombong dari netizen, tiba-tiba saja Fuji mengunggah foto menggunakan gaun pengantin. Segeralah publik dibuat heboh. Jadilah spekulasi bermunculan, terutama dugaan bahwa Fuji akan segera menikah dengan Asnawi Mangku Alam, pesepak bola nasional yang selama ini disebut-sebut sebagai pacar Fuji. Lalu seperti apa reaksi Haji Faisal? Benarkah Fuji memang segera ke pelaminan? Kode-kode belum ada. Belum ada kita terpikir ke situ. Belum ada terencana ke situ sejauh ini. Berarti hanya sebatas pekerjaan ya, bisa dibilang. Sebatas pekerjaan. Kalau dalam urusan untuk apa ya? Yang seserius itu ya? Ya, itu nggak mungkin. Sejauh ini belum ada. Jadi belum ada, nggak mungkin lah dia memberikan apa ya istilahnya kejutan seperti itu. Itu hal yang serius nggak mungkin. Ada kejutan-kejutan itu yang bisa dibuat terhadap keluarga. Ada yang kalau ini hal serius, hal yang bersangkutan untuk masa depan. Benar, tanda-tanda Fuji akan segera ke pelaminan bersama Asnawi semakin nyata. Setidaknya, ada sejumlah orang yang memberi sinyal itu. Mulai dari Fadil hingga Selin pernah memberikan kode tentang pernikahan Fuji dengan Asnawi. Tapi lagi-lagi semua kode itu dibantah oleh Haji Faisal. Ayah kandung Fuji ini hanya mengulang sikapnya bahwa putrinya bebas memilih calon pendamping hidup. Pak Haji mengatakan, jika memang sudah sama-sama cocok, orang tua tinggal memberi restu. Doainlah Asnawi sama Fuji itu dia menikah lancar, tinggal di Jakarta, sehat selalu, buat mereka
Semoga tahun depan mereka terlancarkan. Kalau anak-anak itu cocok, dan anak-anak itu udah setuju, udah sepakat mereka, ya kita tinggal asesi aja. Kalau orangnya baik, ya tentu menurut pikiran saya nggak mungkin orang nggak baik dia diperkenalkan. Nggak mungkin kalau menurut saya. Selain kisah cinta Fuji dengan Asnawi yang masih samar-samar terkuak, kini muncul sosok baru yang tak kalah bersinar. Namanya Haris Firza yang bahkan direkomendasikan oleh Fadly Faisal. Dalam sebuah postingan terdengar suara Fadly yang seperti memberi lampu hijau untuk Haris mendapatkan cinta Fuji. Kok Haris datang ya hari ini ya? Demi adik gua. Udahlah, ngaku aja lah, udahlah. Enggak lah, aku sama Fuji itu teman doang, hari gimana. Udah lama juga kenalnya. Gosip lagi nih. Baik, dia anaknya baik, dia friendly ke orang-orang juga. Dia juga mantannya sahabat aku ya, Torik. Ya, jadi kayak ya nggak mungkin juga ada teman. Tipe apa enggaknya itu ya semua manusia, semua perempuan cantik sih. Jadi menurut aku ya Fuji kayaknya tipe banyak orang. Fadly teman aku, sahabatan. Dia juga udah main lama lah sama aku, kenal lama juga. Lalu, seperti apa pertemuan Fuji dan Alia di Singapura? Bagaimana Haji Faisal menanggapi momentum itu? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Cerita tentang Fuji memang seperti tak pernah selesai. Selalu ada yang baru nyaris setiap saat. Termasuk hubungannya dengan Torik Halilintar yang sudah putus. Netizen seperti masih belum rela mereka tak lagi bersama-sama. Apalagi Torik kemudian diketahui memacari Alia Mas Said. Fuji dan Alia selanjutnya seperti dihadap-hadapkan sebagai pesaing. Sehingga momentum-momentum pertemuan mereka dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Itu pula yang terjadi ketika Fuji dan Alia bertemu di Singapura bersama Raffi Ahmad. Publik langsung heboh karena tiba-tiba saja Fuji dan Alia terlihat baik-baik saja. Mengetahui kehebohan netizen, Raffi justru terlihat happy sebab ia merasa tidak ada yang salah dalam pertemuan Fuji dengan Alia. Salpok juga nih di Singapura mungkin. Udah mulai dari saya nggak mau jawab. Mungkin gimana sih akhirnya ketemu foto bareng? Alia kemarin sempat duduk bareng sama Fuji, sama Raffi. Berarti sama ini Artinya nggak ada apa-apa. nggak pernah ada yang berantem juga, nggak ada yang. Tapi gimana kemarin sempat duduk bareng? Akhirnya foto bareng. Berarti netizen aja yang bikin panas aja ya? Udah akur. Aku duluan pas tadi hujan loh. Ya makanya Kak. Gimana dong? Gimana? Mas maaf sini Mungkin apa nih coba? Kan support sih alhamdulillah bersyukur banget orang sekitar juga. Jadi nggak mau terlalu ambil pusing yang lain, pokoknya yang baik-baik aja. Semuanya ketemu sama semuanya. Semuanya baik-baik aja sih, pokoknya semua berjalan lancar itu. Fuji dan Alia Mas Said memang dicitrakan bermusuhan. Mereka ditalikan oleh cinta yang sama terhadap Torik Halilintar. Bedanya, hubungan asmara Fuji dan Torik sudah selesai, sementara kini Alia sedang menjalani kisah asmara dengan Torik. Tapi sesungguhnya, di antara mereka memang tidak ada yang saling bersaing. Toh semua berjalan secara alamiah, termasuk putusnya Fuji dan Torik. Apa? Kenapa? Kenapa? Bagus lah. Saya memang menginginkan seperti itu, artinya damai. Jadi dunia ini damai. Apalagi kalau anak-anak muda itu damai. Kan kita selaku orang tua kan
sejuk ya, enak melihatnya. Netizen yang selalu memanas-manasi ya. Itu aja sih. Tapi nggak perlulah dibesar-besarkan. Itu sebagian kecil ya, bukanlah semua netizen yang julid. Puji sama Arabi sama Alia. Ya kan temenan aja, emang nggak boleh temenan biasa aja itu mah. Kayak biasa aja. Jadi ya nggak ada masalah sih itu. Fujianti Utami seperti tak berhenti mendapatkan ujian, juga Nagita Slavina. Mereka adalah dua selebriti dengan pamor kebintangan yang terus bersinar, meski tak pernah sepi dari gempuran netizen. Tapi, semogalah semua yang menjadi batu ujian adalah bagian dari proses menuju fase kesuksesan berikutnya. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.